Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Perpetaan dan Sistem Informasi Geografis. Pada video kali ini saya akan bercerita dan juga berbagi tentang buku-buku referensi yang biasa saya gunakan untuk menyusun materi ataupun saat mengajar mata kuliah Perpetaan dan Sistem Informasi Geografis. Nah, jadi selain dari buku digital ataupun e-book yang saya bagikan kepada koordinator kelas, di sini saya akan berbagi dan bercerita buku apa saja sih yang bisa kalian gunakan untuk memperdalam pengetahuan dan juga menambah perspektif kita di dunia sistem informasi geografis. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, ini adalah buku Sistem Informasi Geografis, Konsep-konsep Dasar, Perspektif Geodesi dan Geomatika. Memang judulnya lumayan berat ya, ada perspektif geodesi dan geomatika. Ini adalah buku karya Edi Prahasta dan juga diterbitkan oleh penerbit Informatika. Nah, pada buku tebal 760 halaman ini, kita akan bisa belajar banyak sekali tentang sistem informasi geografis, mulai dari pengertian dasarnya, kemudian dari komponennya, unsur-unsurnya, esensial dari SIG, dan juga kita akan menjelajah ke masa lalu. Ada cerita-cerita tentang sejarah dari sistem informasi geografis, mulai dari masa penggunaan SIG di kalangan militer, kemudian mulai masuk ke pemerintahan, ke akademisi, sampai akhirnya sekarang SIG itu sudah bisa dimanfaatkan secara free dan juga sudah banyak aplikasi yang bersifat open source. Nah, jadi pada buku ini kita disajikan berbagai hal ya, disajikan berbagai hal secara detail, jelas, dan juga ada contoh-contohnya. Kemudian juga kita akan belajar bagaimana hubungan antara dunia nyata dan juga sistem informasi geografis. Bukan hanya itu, pada buku ini pun kita akan belajar terkait data dan juga informasi secara general. Kemudian perbedaan data yang umum dengan data geografis atau data spasial itu apa saja, sampai untuk jenis-jenis analisis data spasial pun bisa kita pelajari di sini gitu. Jadi tidak hanya tentang teori saja, tapi di sini pun ada beberapa konsep dan rumus yang memang itu mungkin ada beberapa review halaman di sini. Jadi saya rasa buku ini sangat baik, sangat bagus sekali. Oh iya, juga di sini kita ada review terkait satelit, jenis-jenis satelit, citra satelit juga dibahas di sini cukup banyak. Kemudian juga ada overview dari sistem informasi di bidang pertanahan, bidang militer, dan apa saja. Dan juga ada tentang sistem informasi geografis berbasis web atau WebGIS. Nah, jadi walaupun judulnya konsep-konsep dasar, perspektif geodesi dan geomatika, tapi secara umum untuk bidang teknik lingkungan, buku ini bisa sangat bermanfaat, jadi cocok untuk digunakan. Kemudian untuk yang kedua, nah ini adalah sistem informasi geografis berbasis web. Ini sama ya, penerbit Informatika juga. Jadi di buku karya Eko Budi Setiawan ini pun dilengkapi atau disertai dengan CD ya, dengan CD yang berisi sintaks-sintaks ataupun rumus-rumus yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam pemanfaatan SIG berbasis web. Nah, jadi di sini yang difokuskan itu adalah penggunaan WebGIS dengan aplikasi Google Maps dan juga Mapbox API. Nah, jadi di sini juga kita bisa lihat ya, banyak sintaks-sintaks. Jadi dijelaskan tata cara mulai dari pembangunan aplikasi, kemudian pemasangan atau integrasi dengan Mapbox, pemasangan server hosting dan juga domain, sampai ada pengujian fitur aplikasi setelah bisa dilihat secara online. Dan ini pun sangat baik, saya merekomendasikan. Nah, untuk di sini frameworknya pun cukup banyak. Ada Codelmeter, PHP, MySQL, dan lain-lain. Jadi kalau kalian tertarik
untuk merambah dunia WebGIS, buku karya Bapak Eko Budi Setiawan ini sangat direkomendasikan. Nah, kemudian karena kita dalam pembelajaran memanfaatkan Quantum GIS, jadi di sini ada juga buku yang bermanfaat, yaitu buku tentang aplikasi pemetaan menggunakan QGIS dan Python. Nah, jadi kan kalian sudah pernah belajar dasar-dasar dari Python di semester lalu. Nah, saya merekomendasikan buku ini jika kalian ingin merambah lagi gitu, karena dengan pemanfaatan Python sendiri, data-data yang bisa kalian sajikan di QGIS itu bisa lebih bervariasi, apalagi terkait dengan visualisasi datanya. Kemudian di sini pun dilengkapi dengan berbagai sintaks, rumus, dan juga bahasa Python yang pasti. Nah, tapi di sini pun kalian akan belajar banyak hal yang berkaitan dengan dasar-dasar QGIS. Jadi tidak langsung tentang Python-nya, tapi juga ada pengenalan QGIS secara umum, sampai akhirnya outputnya itu kalian diharapkan bisa melakukan pemetaan dengan menggunakan metode komputasi Smarter dan juga TOPSIS. Oke, ini juga bagus, dan juga ada berbagai plugin ataupun fitur tambahan yang bisa dimanfaatkan di QGIS yang relate dengan pemanfaatan Python. Oke, lalu, nah ini selanjutnya, atau mungkin di video ini yang terakhir ya, ada buku mengolah data citra satelit menggunakan ENVI atau ENVI. Nah, jadi pemanfaatan pengolahan data citra satelit memang bisa dilakukan juga ya di software seperti QGIS. Tapi sebetulnya ada software yang memang khusus untuk pemanfaatan citra satelit agar pengolahan datanya menjadi lebih baik. Nah, pada buku ini tidak hanya tentang software ENVI saja, tetapi kita akan belajar tentang citra satelit secara umum. Kemudian juga kita akan disajikan tentang komposit pada citra satelit, mulai dari band atau warna-warna pada citra. Kemudian juga ada mozaik, ada klasifikasi multispektral, dan banyak lagi. Nah, tapi di sini juga kita bisa belajar tentang jenis-jenis citra satelit, jenis-jenis format citra satelit, sampai akhirnya ada ENVI terapan. Jadi ENVI terapan itu sudah mulai pemanfaatan ENVI untuk perhitungan luas vegetasi, kemudian untuk mengukur tingkat kebakaran lahan, dan juga membuat time series dari citra satelit. Dan bahkan ada pemanfaatan klasifikasi citra dengan metode supervised dan juga unsupervised. Oke, jadi buku ini juga sangat baik untuk kalian manfaatkan, dan buku-buku ini pun bisa kalian dapatkan ya di toko buku offline ataupun online. Silahkan ya, ini buku yang saya rekomendasikan, tapi tentu saja tidak terbatas dari buku-buku ini. Jika memang kalian ingin mencari informasi lebih terkait buku apa saja, itu sangat dipersilahkan. Oke, sebelum ditutup mungkin saya akan review lagi. Yang pertama, ini ada buku Sistem Informasi Geografis, Konsep-konsep Dasar, Perspektif Geodesi dan Geomatika, Sistem Informasi Berbasis Web, kemudian ada aplikasi pemetaan menggunakan QGIS dan Python, dan mengolah data citra satelit menggunakan ENVI. Oke, nah itu adalah buku-buku yang saya jadikan referensi, yang saya gunakan untuk pembelajaran di kelas. Tapi sekali lagi tidak terbatas di sini ya. Silahkan kalian manfaatkan juga buku-buku digital ataupun e-book yang sudah saya share sebelumnya. Nah, jadi terakhir, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menambah perspektif ataupun pengetahuan baru bagi kalian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.